Shalom, selamat pagi. Mari kita mau dengarkan renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau memberikan kami rema buat hidup kami, supaya firman-Mu Tuhan yang adalah kebenaran, biarlah boleh menjadi rema bagi hidup kami, dan juga biarlah kami semakin bertumbuh iman kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala sesuatunya. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan hari ini yang berjudul di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang itu banyak pulang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya naik perahu untuk menyeberang ke seberang, Bapak Ibu. Dan ketika di tengah danau, Bapak Ibu, perahu murid-muridnya diombang-ambing. Sedangkan Tuhan Yesus ada di bukit lagi berdoa, Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu adalah nelayan, Bapak Ibu. Nelayan yang profesional, tapi ketika perahunya diombang-ambing, mereka ketakutan, Bapak Ibu. Nah, Yesus ada di bukit, Bapak Ibu, dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya dalam keadaan sulit, Bapak Ibu, dan Yesus berjalan di atas air, dan murid-muridnya mengira Yesus itu hantu, karena jarang ada orang berjalan di atas air, Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus waktu itu yang berjalan di atas air. Dan kalau kita tahu waktu itu danau itu diombang-ambing oleh angin sakal, Bapak Ibu, angin yang sangat luar biasa, diombang-ambingkan perahunya oleh gelombang juga, Bapak Ibu, bahwa mereka berteriak-teriak ketakutan, Bapak Ibu, di ayat 26. Tapi Tuhan Yesus datang, berdiri di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu. Lalu Petrus berseru, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air." Bapak Ibu, Petrus ini adalah tipe orang yang sangat spontan, Bapak Ibu. Dan dia membilang kepada Tuhan bahwa dia mau berjalan di atas air supaya datang ke Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, seringkali kita mengalami kesulitan, kesusahan, Bapak Ibu, dan Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebab Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Murid-muridnya juga ketika Tuhan Yesus ada di bukit, murid-muridnya ada di perahu, Bapak Ibu, sedangkan Tuhan Yesus ada di bukit. Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu. Sampai hari ini Tuhan Yesus ada di surga sebagai imam besar kita. Dia berdoa bagi kita, Bapak Ibu, dan dia tahu kesulitan kita dan kesusahan kita, dia tahu, Bapak Ibu, dan dia mau menolong kita. Dia mau, Bapak Ibu, menolong kita, Dan waktu Petrus mau berjalan di atas air, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, "Datanglah." Firman Tuhan telah datang, Bapak Ibu, bahwa datanglah. Dan segera Petrus turun dari perahu, Bapak Ibu. Turun dari perahu, bahwa kehidupan kita harus bertindak, Bapak Ibu, bukan hanya diam di dalam perahu. Kita harus bertindak karena Tuhan menyuruh dia
untuk keluar dari perahu, datanglah ya untuk menghampiri Tuhan Yesus. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini bahwa ya Tuhan Yesus berdiri di atas angin, di atas air Bapak Ibu, dan tiupan angin banyak Bapak Ibu ya di sekitar itu, dan ada gelombang Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus tetap tenang ya. Dan Petrus berjalan beberapa langkah. Waktu Petrus berjalan beberapa langkah, ternyata Bapak Ibu Petrus tenggelam ya. Dan itu sesuatu hal yang menakutkan Petrus, bahwa dia melihat gelombang yang begitu besar dan dia tenggelam Bapak Ibu. Dan Petrus berteriak di ayat 30, Tuhan tolonglah aku Bapak Ibu. Nah, Tuhan menolong kita saat tepat pada waktunya. Di tengah gelombang pun dia menolong. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa dalam kesusahan hidup kita, kesulitan hidup kita, Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu bahwa seringkali orang Kristen tidak tahu bahwa kehidupannya Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita tahu Immanuel, Tuhan beserta kita Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kesusahan kita, jangan takut Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab juga ada kata jangan takut itu sekitar 365. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kita akan tetap tenang. Ya, dikatakan di sini Tuhan Yesus di tengah waktu berjalan di atas saya dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu menandakan bahwa Tuhan menyertai murid-muridnya. Walaupun sebelumnya Tuhan Yesus jauh Bapak Ibu, dia ada di bukit berdoa. Ya, Tuhan Yesus ada di surga, tapi dia tetap berdoa siapa untuk kita. Dia menolong kita tetap sampai hari ini. Karena dia menyertai kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh yang menghibur, roh kebenaran, roh yang mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus selalu menolong kita Bapak Ibu. Dan kita harus percaya bahwa Roh Kudus selalu menolong kita. Apapun yang terjadi dalam kesusahan, apapun yang terjadi dalam kesulitan kita harus punya sikap hati yang percaya bahwa Roh Kudus selalu menolong kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus yang diutus untuk kami selalu menolong kami. Karena Roh Kudus disebut roh penolong. Roh Kudus dimanapun kami berada, dalam kesulitan apa dalam kesusahan kami, Roh Kudus tolong kami. Beri kami hikmat supaya kami dapat jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.